Ya, selamat malam pemirsa, kita berjumpa lagi dalam program Hukum di Mata Bowo, program yang mengulas tentang kabar-kabar hangat terkini dilihat dari sisi hukum tentunya. Dan saat ini saya sudah bersama dengan seorang pakar hukum yang tentunya sudah tidak asing lagi. Siapa lagi kalau bukan Dr. Haji Sunarno Edi Wibawa SHM atau yang biasa kita kenal dengan sebutan Cak Bowo. Malam Cak Bowo. Malam Mbak Faria. Apa kabar? Alhamdulillah baik-baik. Iya. Di studio juga sudah hadir para tamu undangan ya. Iya. Wah, saya senang sekali nih pada malam hari ini. Semuanya datang nih untuk ya istilahnya seperti apa ya, berguru ilmu lah. Amin. Gitu Tapi ya. kalau habis itu, kalau mau jeda, nah kalau memang itu harus tepuk. Oh, Amin. Sudah pastilah, Ya, sudah pasti ya. Jadi istilahnya apa yang kita sampaikan pada malam hari ini bersama dengan Cak Bowo tentunya bermanfaat sekali ya, karena banyak sekali pengetahuan dan juga edukasi tentang masalah hukum yang berguna bagi pemirsa yang ada di rumah pastinya. Nah, ini kalau kita bicara soal hal yang sedang hangat-hangatnya nih, Cak Bowo, baru saja nih fresh from the oven. Ah ya itu bagus tuh. Aduh. Update dong. Ya. Iya, baru aja loh. Kemarin itu ada mantan pejabat Pemkot Surabaya yang ditangkap oleh KPK karena kesandung masalah korupsi kasus tukar guling tanah, Cak Bowo. Ditangkap apa? Diusut sama Polres? Ya, diusut. Diusut ya? Iya. Ya. Betul. Nah, mereka tersandung karena kasus tukar guling. Tukar guling? Iya, tanah kas desa. Pada waktu itu dia menjabat? Betul. Oh, jangan mantan dong. Pejabat Pemkot ketika dia dinas kena masalah kan gitu. Ya. Nah, baru kena masalah terus ada suatu namanya laporan model A, model B, tapi nggak tahu. Tapi kalau sekarang mantan memang. Ya. Tapi perbuatannya bukan mantan dong. Betul. Dulu. Jadi pejabat Pemkot ya? Iya. Oh, memang gitu aja nih. Terlalu sekali Pemkot itu. Ya. Sebagai seorang pakar hukum, Anda melihat ini gimana, Cak? Oh ya. Kalau sudah ada sesuatu tersangka, Ya. apa yang disidik oleh Polres ya, Surabaya nih, pertama harus memberikan satu nilai mengapresiasi bagus. Oh, apresiasi. Inilah ya. namanya jadi memberikan suatu napas-napas, berarti memberikan support. Ada hubungan bahwa tidak hanya KPK saja nih, Polres, tapi ketika persoalannya sudah pensiun purna baru bisa. Tapi saya nggak pernah ya, kalau orang dinas terus kena masalah dan sebagainya nggak pernah ya. Nah ini yang perlu sekali. Pernah lah, masa nggak pernah? Apa itu? Siapa itu? Mungkin dulu nggak ada ya? Selama Nggak ini? ada, cuma Belum ada? nggak seperti KPK dong. Kalau KPK ini orang-orang dinas, jadi nggak ada pakewo. Tapi kalau ini adalah mungkin mantan, dan itu jangan sebut mantan, perbuatan melawan hukumnya. Perbuatan melanggar hukumnya itu ketika dia masih dinas. Kalau nggak dinas masa bisa. Sekarang kalau orang yang punya kekuasaan, punya kesempatan, ya itu orang yang dinas, nggak bisa dong. Kalau kita dislak, katakanlah ya, ada hubungannya, ya ini kan kasih nikahan desa. Kemilikan desa terus kembali ke desa. Jadi kalau desa ya, khususnya ada peraturan Mendagri nomor 1 tahun 82 itu, ya kemudian ini dijuntukan dengan surat keputusan gubernur 143 ya tahun 99. Ini kalau tanah desa harus ada izin, tidak boleh merugikan. Contohnya tanah ini, tanah desa nih, Manyar nih, mau disah. Ini sesuai dengan istilah disah harus sampai sama. Tidak boleh ini disah dilepas, katakanlah 100 miliar. Ya toh? Ya. Ternyata, ya itu nilainya loh ya. Nilai ada pada umumnya 100 miliar. Ternyata, enggak 100 miliar. Ternyata 80 miliar, yang 20 mana? Berarti ini yang jadi korupsi. Tapi hitungan itu dari BPK, bukan BKP. Kalau BKP itu adalah manajemen tentang hubungannya dengan
adanya keuangan. Tetapi BPK itu ada Badan Pemeriksa Keuangan. Jadi itu harus memang benar-benar harus ditetapkan. Tapi jangan sampai hanyalah, oh ini adalah desainnya BPKP itu sama. Tapi menurut pandangan saya, kalau seyogyanya BPK, tapi tidak apa-apa kalau jadi tersangka ya. Jadi kalau dengan demikian jangan ditutupi. Kalau perbuatannya itu dia masih ada kesempatan. Dikarenakan terkena pasal 2 dan 3 Undang-Undang nomor 31 tahun 99 diperbarui 2021. Jadi kena pasal 23. Kalau pasal 2 itu adalah setiap orang. Jadi pihak swasta, pihak PT, pihak perusahaan kena ini yang beli ini juga. Kena. Ya. Kemudian yang jual juga kena pasal 3. Dia sebagai penyelenggara, bukan mantan. Ini tapi dulunya memang pejabat. Kalau mantan nggak bisa, masa punya kewenangan. Namanya mantan kan sudah pensiun. Jadi pemerintah kota Surabaya sebagai apa dia? Nah, berarti dia sebagai bisa sebagai sekda lah, sebagai apalah. Nah, itulah menjadi satu persoalan sekarang itu terjerat korupsi. Kenapa? Ketika masih dinas dia melawan perbuatan hukum sehingga kena korupsi. Gitu Mbak Maria. Ya. Ya memang mantan. Ini tapi perbuatannya bukan mantan. Kalau mantan ya bebas, kena rispak atau onslah. Tapi kalau mantan, tapi dulunya. Tapi kan sekarang sudah nggak menjabat kan? Masih menjabat? Kan sudah enggak? Iya, memang nggak menjabat dan mantan. Kalau udah pensiun mantan, bekas. Tapi jangan begitu, kalau dia itu masih ada hubungannya dengan ketika reslagi itu dilakukan katakanlah 2016, dia masih dinas ya dinas. Tapi bisa dong, masa mantan bisa korupsi? Sudah nggak laku, yang laku itu orang dinas. Makanya apa sih korupsi itu? Setiap korupsi itu dia melakukan pada waktu kedinasan. Setiap orang, siapa saja, gitu. Setiap orang kalau pasal 2-nya yang apa? Yang merugikan tentang aset desa, aset desa ya, aset desa itu adalah bagian dari kekayaan desa. Atau apa saja yang merugikan. Nah, kita bicara kalau desa berarti ini milik negara. Nah, harusnya harus menyesuaikan dengan peraturan Mendagri tadi 182 tadi. Dan sesuai dengan gubernur tadi harus memang setelah izin gubernur baru Mendagri. Jangan sampai bertentangan. Kalau bertentangan berarti sudah bertentangan pada awalnya, berarti menjadi satu tindak pidana korupsi. Oke. Jadi secara prosedur hukum harusnya nilainya sebanding gitu ya, Cak Bowo ya. Kalau nilainya sebanding sama gitu ya. Oh ya sama dong. Tanahnya sekian sama dong. Kalau untuk kepentingan lain boleh ya? Nggak untuk kepentingan desa misalnya tuh. Kembali ke desa. Harus begitu ya? Harus begitu. Kalau nggak boleh juga melanggar juga. Oh, siapa? Wali kota aja kena korupsi. Gubernur kena korupsi. Jangan main-main ya. Tapi dari desa kembali ke desa untuk desa. Nah, kalau diserah itu untuk apa? Kepentingan apa? Sudah setuju nggak? Kalau setuju dipaksakan ya semua habis. Nah, ini yang menjadi satu problem dari tanah-tanah itu. Hati-hati kalau melepas tanah atau selak atau penukar dan sebagainya itu harus menyesuaikan. Kalau disetujui gubernur Mendagri tidak apa-apa asalkan bersesuaian, jangan sampai mengambil keuntungan. Oke, dari sisi nilai ya, tadi ya. Terus tujuannya menyamakan. Kalau itu disetujui ya ini sama. Meskipun ini katakanlah ya 8 hektar. Kalau disesuaikan berapa harganya per meter? Kalau sini 500.000, kalau sini 50, berarti berhektar-hektar, kan begitu. Selisihnya banyak ya. Nah, itu jadi tanda tanya iya, ya. maka disesuaikan. Kalau nggak disesuaikan, nah itu setiap pejabat ketika dalam arti memotong saudaranya ngentit, tahu? Motong korupsi sama dengan ngentit, tahu ya? Dulure. Oh iya, tadi ngentit. Lah ini banyak pejabat yang sering ngentit. Makanya suaranya tit gitu. Ya, sabar. Tapi saya juga bertanya-tanya kenapa? Kok seringnya begitu, Cak? Apakah memang pada waktu itu ada kesempatan, ada celah, atau mungkin karena penyalahgunaan kewenangan? Batinnya sudah niat. Bagaimana caranya saya jadi pegawai negeri ini, ya nantinya
untuk mendapatkan. Dia punya kesempatan, punya kekuasaan, punya kewenangan siapa? Kalau saya punya kewenangan ya bisa-bisa lah. Ini kemenangan. Nah, tergantung dari batinnya. Tergantung dari keinginan tujuannya. Kan tujuannya sering begitu ya, memang mentalnya. Nggak pernah sholat ya, Hah? Nggak pernah sholat. Oh. Masjid dilalui barangkali. Oh, ya. Ya, sekarang tidak menjamin sih. Oh iya, nggak Prabowo. menjamin kalau itu ya masalah. Tapi kan ada remnya, ada filternya kalau itu. Tapi nggak apa-apa lah. Memang namanya pejabat, penjahat itu sama sebetulnya. Betul, betul. Oh, Pejabat, penjahat sama. sama? Gimana sama? Enggak lah, beda lah. Gimana? Beda. Tahu? Saudara Beda. Misan. Misan tahu Misan? Oh. Misan itu ya. Loh ya tahu, penjabat, penjahat. Loh, kenapa? Enggak lah, Loh, Jan. loh, kayak apa sih? Kalau putusannya salah berarti penjahatan. Loh, ya apa sih? Ya. Orang dihukum itu namanya penjahat. Tapi sebelum dihukum itu adalah proses. Terus? Nah, itu. Saya nggak tahu apakah sekarang ini kalau orang pejabat itu nanti putusannya minimal, maksimal itu adalah pelaku-pelaku hukum, ya toh? Nah, ini aja. Nah, sekarang ini kan orang itu seringkali kalau orang itu ada empati, simpati dan sebagainya. Nah, ini lihat aja kalau 8, saya ada keraguan ya hukum itu ya. Kenapa? Ada kalau kena, loh itu kan dakwaannya 8 miliar. Ya, merugikan negara 8 miliar. Nanti diputus 1 tahun 6 bulan. Ah, Dituntut 2 tahun. Nah, percaya. Kalau orang nggak punya gini. Masa sih? Enggak. Lu percaya? Saya ini baru percaya ketika orang itu makanya ya, jangan main-main ya, kena persoalan hukum, apalagi narkoba, itu ATM, ini hukum ini kentut. Kalau nggak punya, kalau nggak ngentut, nggak jadi hukum ya. Kesini tut, kesana tut. Jangan senyum loh ya. Jangan dong. Masa Loh, sih? kan nggak Pak kentut. Bowo? Lu nggak percaya. Tahu ya? Kentut itu. Nah. Tapi kan tetap ada acuannya undang-undangnya kan, Cak Bowo. Memang undang-undang. Tetapi ketika proses ini, proses ini, ya lah kasihan juga. Kalau nilainya 80 juta, kenanya bisa 4 tahun, 5 tahun. Gitu loh. Kalau melihatan, kena 2 tahun. Sedih sekali. Iya, sedih. Ada semacam ini, kasihan. Jadilah jangan nantinya ketika ditangkap-tangkap itu baru, oh bukan salah saya, punya apa? Baru kelihatan. Makanya sekarang hati-hati. Nah, oleh karena itu, memang itulah nanti menjadi satu sorotan. Makanya polisi, Polres gak menahan. Takut nanti, kenapa gak menahan? Ada. Nanti di jaksa nggak diberikan P21. Kalau sudah nahan bagaimana? Nahan punya batas waktu. Sesuai dengan pasal nih. 22, 23, 24, 25 ada. Tadi kalau perpanjangannya kalau sudah selesai, kalau nggak sampai P21, namanya bebas demi hukum. Oh, bisa ya? Lepas demi hukum. Oh, bisa ya? Bisa sakit. Ya? Oh, sakit. Artinya sakit. Oh. Saya itu sakit. Bisa. Ya sudah, nanti kita bahas lagi. Ya. Bahas lagi ya? Ya, tentang bagaimana? Kenapa seberapa? Melanggar peraturan siapa? Bertentangan dengan apa? Sehingga uangnya slum masuk kantong. Nah, sabar. Jangan panas dulu, Cak Bowo. Gak panas. Hawanya dingin. Tapi hatinya panas ya. Di luar panas. Oh, hatinya panas ya. Oh, ya sudah, sabar. Tapi tidak apa-apa lah. Memang orang-orang seperti ini biar ya. Orang menjadi tahu ya. Janganlah melakukan sesuatu yang di luar undang-undang. Tapi yang jelas penghitungannya kalau bisa jangan BPKB. BPK nanti disamakan, dibandingkan bagaimana. Sehingga Polres itu nggak menahan dikarenakan ada kekhawatiran nanti tidak bisa P21. Kenapa? Karena sama-sama penyidik. Lanjut nanti. Oke. Iya, tunggu sabar. Oke. Saya sabar. Sabar menunggu. Oke. Sabar menanti. Baik, pemirsa, kita akan lanjut lagi perbincangan kita setelah jeda pariwara berikut. Tetap di Hukum di Mata Bowo. Nah.